Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, ngopi pagi kita selalu Senin sampai Jumat bareng Prof. Zudan, ngopi dulu. Ini pagi ini kita udah masuk ke episode ke-11 tanpa terasa. Sudah berjalan dan kita pagi ini ingin mencoba mendengar tausiah dari Prof. Zudan ini tentang dokumen kependudukan karena hilang atau rusak ini harus bagaimana, karena kehilangan barang itu sesuatu yang sangat mungkin, rusak karena mungkin teledor atau mungkin karena bencana atau apa, itu sangat mungkin terjadi. Nah, bagaimana mengganti dokumen-dokumen kependudukan yang hilang atau rusak, mungkin kita perlu mendengarkan langsung dari Prof. Zudan. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat. Mas Suryo Koco dengan seluruh kru TV Desa, kawan-kawan semuanya, pemirsa TV Desa. Alhamdulillah kita bertemu kembali pagi hari ini, hari Senin, dalam suasana yang berbahagia dan penuh semangat. Nah, pagi hari ini kita ingin sharing kepada seluruh pemirsa TV Desa, seluruh kerabat desa. Kita memahami ada satu perkembangan yang sangat menarik dari sisi statistik. Ada pertumbuhan dan perkembangan budaya administrasi kependudukan yang sangat bagus dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Misalnya pertumbuhan pencatatan akte kelahiran. Di Indonesia yang dihitung dalam rencana kerja pemerintah setiap 5 tahun yang dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah. Secara nasional, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sudah menggariskan cakupan akte kelahiran kita di Desember 2020 ini harus 92%. Nah, ini sangat jauh dengan apa yang dulu pernah terjadi di tahun 5 tahun yang lalu. Mas Suryo Koco, perlu saya laporkan juga kepada seluruh pemirsa TV Desa. 5 tahun yang lalu, cakupan kepemilikan akte kelahiran itu baru di angka sekitar 40%-an. 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang dengan seiring pertumbuhan budaya adminduk masyarakat, nah saat ini sudah di angka 93% kurang lebih kepemilikan akte kelahiran. Nah, ini terjadi peningkatan yang signifikan niatan dari masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan. KTP elektronik juga demikian. 5 tahun yang lalu kira-kira kepemilikan KTPL itu di kisaran 70%. Sekarang tingkat perekaman KTPL sudah 98%. Nah, ini tingkat pertumbuhan yang menurut saya menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dengan budaya administrasi kependudukan. Nah, satu yang perlu saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini adalah bahwa tugas pemerintah, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan, itu bersifat monopolistik. Dalam arti tugas ini tidak tergantikan oleh lembaga swasta. Ini yang perlu kita bangun kesadaran kepada seluruh teman-teman di Dinas Dukcapil sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan. Harus berpikir ekstra keras, bekerja ekstra keras, bertindak ekstra luar biasa untuk memenuhi harapan masyarakat. Mengapa saya mengatakan yang sangat ekstra ini? Karena layanan Dukcapil itu monopolistik, tidak bisa digantikan oleh swasta yang lain atau instansi yang lain. Misalnya, kalau sekolah, tidak ada sekolah negeri, kita bisa di sekolah swasta. Kemudian kalau kita sakit, tidak bisa di rumah sakit umum daerah, tidak bisa di rumah sakit pemerintah, kita bisa di rumah sakit swasta. Kita mau mengirimkan barang, kalau tidak bisa lewat kantor pos, kita bisa lewat
perusahaan swasta. Kalau kita mau naik transportasi, tidak bisa naik pesawat Garuda, naik pesawat swasta. Banyak pilihannya. Tetapi kalau untuk layanan administrasi kependudukan, tidak ada instansi lain yang diberi tugas oleh negara untuk menerbitkan dokumen kependudukan selain Dukcapil. Nah, untuk itu teman-teman di Dukcapil harus paham betul filosofi ini. Karena ini adalah hak sipil masyarakat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, teman-teman di Dinas Dukcapil harus memberikan pelayanan ekstra baik. Karena layanannya ini tidak disediakan oleh tempat lain. Masyarakat nggak punya pilihan. Hanya bisa mengurus ke Dinas Dukcapil. Nah, ini yang perlu kita semua selaku penyelenggara layanan Adminduk, seluruh teman-teman Dukcapil membangun kesadaran ini sejak dini. Nah, dokumen kependudukan kita ada banyak. Ada sekarang sekitar 24 dokumen kependudukan. Ada 6 berupa akta, 14 berupa surat, 3 berupa kartu, dan 1 berupa biodata. Nah, ini yang biasanya sering hilang itu, Mas Suryo Koco. Sering rusak. Dokumen yang banyak dipegang masyarakat itu antara lain KTP elektronik, kartu identitas anak, kartu keluarga. Kemudian yang berupa akta, itu akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, kemudian ada akta pengangkatan anak. Nah, ini yang banyak sekali berada di masyarakat. Dan kalau kita tahu, ada kalanya ada rumah kebakaran, rumah terbakar, dokumennya ikut terbakar, rusak. Masyarakat korban banjir, dokumennya terkena banjir, rusak, atau hilang. Kita tidak memungkiri bahwa dokumen-dokumen kita belum seperti dokumen kependudukan, maksud saya, masyarakat menyimpannya belum seperti dokumen yang lain. Kadang-kadang saya sebagai penyelenggara layanan administrasi kependudukan, itu seringkali merasa iri dengan teman-teman atau dengan dokumen lain. SIM itu disimpan rapat-rapat. Paspor disimpan rapat-rapat. Ijazah disimpan rapat-rapat. Tapi kalau yang namanya KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, rasanya sering sekali di Dinas Dukcapil itu mendapatkan permohonan dari masyarakat. Banyak sekali kartu keluarga yang hilang, KTP yang hilang, kartu identitas yang hilang. Ini perlu perhatian kita. Mudah-mudahan masyarakat lebih peduli sehingga dokumen-dokumen itu tidak hilang. Atau mungkin juga karena semua dokumen administrasi kependudukan itu gratis. Sehingga kalau hilang, tinggal minta lagi. Berbeda dengan SIM, kalau hilang untuk mendapatkan lagi harus bayar. Paspor kalau hilang harus membuat lagi dan membayar. Mungkin itu salah satu juga yang membuat di masyarakat dokumen administrasi kependudukan tidak dirawat dengan baik karena cara mendapatkannya gratis. Mungkin itu salah satu yang menjadi penyebab mengapa dokumen kependudukan itu gampang sekali hilang, ya, gampang sekali rusak. Atau yang paling banyak kita temukan laporan yang masuk adalah karena hilang. Nah, kapan dokumen kependudukan itu harus diganti? Kerabat desa, ada setidaknya dokumen kependudukan itu diganti karena 3 hal. Pertama, dokumen itu data-datanya sudah tidak sesuai lagi. Jadi dokumen kependudukan, ya, misalnya KTP, alamatnya sudah pindah, KTP-nya harus ganti. Statusnya tadi bujang, sekarang sudah menikah, KTP-nya harus ganti. Kartu identitas anak, kalau anak tersebut umurnya sudah bertambah, lebih dari 17 tahun, kianya harus diganti dengan KTP elektronik. Tetapi kalau dia masih 10 tahun umurnya, pindah rumah, kartu identitasnya harus diganti. Ini ganti data.
Atau di kartu keluarga, susunan keluarganya berubah. Ada keluarganya yang bertambah karena ada bayi yang baru lahir, dimasukkan ke dalam KK. Atau ada keluarganya meninggal dunia. Nah, ini harus diganti kartu keluarganya. Kalau buku nikah, diganti atau tidak? Tidak. Buku nikah tidak ada perubahan data. Nah, kalau ada perubahan data istri atau suami, berarti membuat buku nikah baru. Bukan buku nikah yang lama diperbaiki. Karena buku nikah hanya terjadi satu kali. Malah sifat pernikahannya itu. Kecuali ada pembatalan pernikahan. Termasuk juga dokumen akte kematian. Dibuat malah. Kecuali terjadi pembatalan karena salah orang. Mas Suryo Koco, ada yang menarik baru-baru ini. Ada seorang kepala dinas harus membatalkan akte kematian karena ternyata yang dibuatkan akte kematiannya masih hidup. Nah, dulu ada laporan ternyata keliru orang. Baru suaminya datang lagi menyampaikan istri saya masih hidup. Akhirnya kepala dinas Dukcapil harus melakukan pembatalan akte kematian dan itu boleh dilakukan bila ada kekeliruan. Dilakukan, Bisa itu, Bro? Bisa dilakukan dengan asas yang namanya contrarius actus. Selama Nah, jadi artinya tercatat meninggal berarti hanya karena laporan saja berarti sudah langsung dicatat. ya, jadi pernah satu kejadian ada kecelakaan lalu lintas yang meninggal banyak, kepada keluarganya dilaporkan ini bagian dari keluarganya. Ternyata jarak beberapa bulan orangnya pulang, dia bagian yang selamat. Oke. Nah, ini ada kejadian seperti itu pernah kita hadapi. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu, pertama datanya berubah. Yang kedua, dokumennya hilang. Nah, ini silakan nanti kita buka satu persatu ketika dokumennya hilang. Yang ketiga, ketika dokumennya rusak. Nah, jadi karena perubahan data, dokumennya hilang atau dokumennya rusak. Ini dokumennya harus diganti. Sehingga kerabat desa, pemirsa TV desa, jangan segan-segan datang ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan penggantian dokumen. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dari pemerintah melalui Perpres 96 tahun 2018, kemudian di Permendagri 108 2018 dan ikutannya di Permendagri 109 tahun 2019. Kita memberikan kemudahan-kemudahan. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Untuk dokumen hilang, syarat pertama harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Itu wajib harus ada. Nanti kehilangannya apa? Kalau kehilangan akte perkawinan, kartu keluarga ditambah dengan KTP yang kartu akte perkawinannya hilang, kartu keluarganya hilang, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau dokumennya rusak. Kalau dokumennya rusak, dibawa ke Dinas Dukcapil dokumen yang rusak itu. Ditunjukkan kepada petugas. Ini dokumen kami rusak. Nah, kalau dokumen rusak, ditunjukkan. Nanti dokumen yang rusak diserahkan. Yang dibawa pulang adalah dokumen yang sudah diperbaiki. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik yang pernah disampaikan pada kami, Pak, kemana kami harus mengurus? Kalau dokumennya hilang atau rusak tadi. Nah, di Indonesia terjadi perubahan asas. Yang mengatur tentang bagaimana, di mana kita mengurus itu. Dulu di Indonesia menggunakan asas peristiwa. Asas peristiwa itu artinya pembuatan dokumen penduduk dibuat di tempat terjadinya peristiwa. Saya rumahnya di Bekasi. Misalnya, kemudian saya menikah ya di Bali, maka buku nikahnya dibuat di Bali. Kemudian istri saya orang Bekasi, ternyata pas perjalanan keluar kota melahirkan di Bandung, maka akta kelahiran anak saya dibuat di Bandung. Itu dulu sebelum perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sebelum tahun 2013. Nah, sekarang menggunakan asas domisili. Asas domisili itu artinya asas di mana pengurusan dokumen kependudukan sesuai dengan alamat di kartu keluarga. Sesuai dengan alamat di kartu keluarga. Atau sesuai dengan alamat di KTP elektronik.
Artinya kita menggunakan basis alamat de jure. Karena alamat di KK, alamat di KTP, ada kadang yang penduduknya itu beda dengan tempat tinggal yang sebenarnya. Ada kan Mas, teman-teman kita dulu waktu kuliahnya di Solo, kuliahnya di Semarang, tetapi rumahnya ada di Jogja, ada di Wonosobo, ada di Temanggung, alamat KTP-nya, tinggalnya di Semarang. Nah, dia mengurus segala sesuatunya sesuai alamat di KTP-nya. Jadi istilahnya pulang kampung. Ya, itu dulu dikenal itu. Jadi kalau kita mengurus dokumen yang hilang rusak, walaupun dulu kita membuat akte kelahiran, karena dulu masih di Semarang, sekarang sudah pindah di Jakarta, kita buat akte kelahiran tahun 2000, hilang tahun 2020, membuatnya di Jakarta. Tidak perlu kembali ke Semarang. Nanti Dinas Dukcapil di Jakarta, koordinasi dengan Dinas Dukcapil di Semarang. Inilah yang disebut dengan asas domisili. Jadi pembuatan dokumen itu disesuaikan dengan tempat tinggal terakhir dari penduduk itu sesuai dengan alamat KTP elektroniknya atau alamat di kartu keluarganya. Nah, seperti itu pengantar saya, Mas Suryo Koco. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.